ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pembangunan PPTQ, pembangunan gedung kedua PPTQ Himah Aliyah insya Allah terus berlanjut. Saat ini sedang merapikan, yaitu 3 ruang kelas, kemudian 2 ruang asrama dan ruang guru, serta kamar mandi dan ruang makan. Insya Allah akan menghabiskan dana sekitar Rp932.550.000. Bagi sahabat-sahabatku, kaum muslimin, saudaraku semua yang ingin bersedekah, monggo silahkan di BSI, bisa ditransfer di BSI 7212807367 atas nama Yayasan Himah Aliyah Utama. Konfirmasi transfer 081334113541, atau bisa datang langsung ke kompleks PPTQ Himah Aliyah di Dusun Dukuh Pandean, Desa Karanglo, Kecamatan Tawangmau, Karanganyar. Alhamdulillah, proses KPM sudah berjalan untuk angkatan pertama, dan insya Allah bulan Juli kita angkatan kedua. Monggo, masih kurang banyak, ada semen, ada keramik, ada lain-lainnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jenenge arek cek bocah. Empire cek arek cek bocah. Modele nuweki. Ngoten lho. Lah wong arek cek bocah cek uyuh. Lah kok berani-beraninya menponis, mengklaim, menuduh bahwa 5 bab itu adalah ijtihad rumusannya Kaji Baidah. Ya. Lah ya padha bangsane kolil kowe mriku cah. Niku hak. Ya jelas iki ngawur emit nek tampeki pistol jangan memir iki padha kula arek iki. Nggih, Pak bener niku cangkem taek niku emir niku. Nah, waktu jelas niku qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana amarakum bi khamsin Allahu amar bihinna. Lho. Al jamaah. Itu as-saqatu wal hijratu wajah itu fi sabilillah. Lah nek niku lak 5 perkara manuk artine lugote kanggo umum. Nggih. Islam, iman, monggo. Tapi apa direkasan kan sesuai dengan jenengan dapat mangkul itu pada waktu Cak Yasin, penjenengan, Pak Nurjan, Pak Nur Hasim. Kan setakon nyelodok ngaten to niku Cak 16869 lho. Bah, 5 bab kok 5 perkara kok jenengan ubah. 5 bab sing ubah mbahmu piye? Kuwi makna artine 5 bab. Rujukane teko 5 perkara. Lah ngoten. Dalile kuwi lah macane kudune Allahu amara bihina gitu. Anak amara bi khamsin lho. Ora mangkul cangkeme emir anggere gacorane Kang Toha. Ya yo kok. Mbok yo ndolek sanad. Wong sing urip Cak Tocin lho. Wong sing urip sing pundi ana salam kuwi lho. Apa jenenge niku Cak? 5 bab dalile enek negara wong goblok. Cocok niku aja niku. Nggih, isa. Niki rencanane kula dijali nasihat tengene kelompok muajir. Nggih. Mungkin kula kan video anak kula. Nggih. Kula jelasne sing kula ndres dugi panjenenganipun. Nggih. Tak dhuwur sedhisik. Nggih. Pembacaane jamane niku napa mangko ya napa? Lagi kalau dikai waktu niku 1 jam insyaallah. Nggih. Mas kirim. Nggih jam pun ali nggih. Pun ali dadine 5 perkara dadi 5 bab 67 68 lho nggih. Nggih Cak, rekam ngomong sampean tak eling kula. Nggih. Dengan mangkul 68 teng Kertosono. Ada Kang Yasin kula nggih kenal
Gak kenal-kenalan toh ya kenal akrab rangkul-rangkulan karo Kang Yasin. Kare Kang John Muslimin, Kang Gupron, Pak Jamali Wicaksana lah kabeh utasana apal lho kula. Nggih. Termasuk niki sing nggowane kak Jember barang iki. Pak Kocin iki jare Cak Sadik. Cak Karim. Pun ngoca njek toji, jadi lemah deh. Khojin. Bisa kena ngoten niku. Aduh ya Allah. Gak uyu sekakaan niku Cak Sadik dhewe kula. Nggih, terus nggih. Jadi Emir iku dasare teko angen-angen niku ya. Nggih. Padahal Abah Jadul Hasan kan sudah memberikan penjelasan mengenai Al-Qur'annya juga. Itu laisa bi amaniyikum wa ma amani ahlil kitab. Laisa ora ono iki agama bi amaniyikum kelawan angen-angen sira kabeh wong iman. Wa ma amani ahlil kitab duduk rono angen-angene wong ahli kitab. Sama akui perintahnya Allah Rasul. Ya tutu angen-angene kasih baik dae tutu. Sing ngomong ngoten apa nek jelasno ngono kuwi ya apa. Lah kok Emir ngomong rumusane kasih baik gak tobat neraka Emir niku. Ya nggih. Lho menah Jidul Hasan lebih baik-baik ta. Sing gak trimo sing nggawaneng dhewe Surabaya iki gading iki. Nggih. Oh, dia mangkol cetok kena jelas gini. Nggih. Man laisa fi sunnati falaisa minni. Ya itu aja. Jelas nek kadhe sanad karo nabi, kadhe sunah nabi itu golongan nabi, itu mati nabi. Sapa ya mati Firaun, iku nae neraka. Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Kandengane ambek la tukharrik bihi lisanaka litaja'ala bihi wa apal murid Pak Tojo dilawan. Ayo murtad sing balik PKI manene kumpulno sak gudang. Esok menang musuh Abdullah Karim murid Kak Khojin sing gane sak Surabaya. Guru sing gane dhewe sak Jember sak Karanganom. Muridnya apa Jadul Hasan lah. Iku. Ano apa kok wedi-wedi karo menungso? Wis salah. Ayakula bihaqi. Ndak? Idza alamahu. Lho. Iku Ibnu Majah. Yen kok sira ngucapno nyampekno. Bihaqi kalau barang haknya Allah ya mangkul kuwi ta. Nggih. Kita alamahu nalikane weruh sira kuwi mangkul. Kamu dikaro menungsa haba itu nas. Ya digeto mek Gusti Allah nek kiamat meneh gak nyampekno awakmu. Ya. Karena apa Jadul Hasan itu dalil itu murid-muridnya seperti Pak Khojin berani menyampaikan karena itu ben gak jayus. Dalil Ibnu Majah niku wau. Leres. Kalau jatuh jen. Itu nyocoki kali ucapannya Pak Amir. Nggih. Bulan-bulan Juni yang lalu gitu 2023. Saya tuh Jin. Aku roh Emir iki karo awakmu iki waduh Jin. Nggih. Lah kuwi ning kene diundang jeneng Gading. Sedina sewengi kok nasihat. Kurang. Terus konen ditambahne sedina sewengi nasihat yo nasihat lawas. Lah niki Pak Amir sing Sultan Aulia sing muni ngoten Pak Amir. Kapan Pak Amir, mboten kula, Pak Amir sing muni ngoten. Nggih, kula nggih bala-balik nyenang critani soke. Ada Emir barang wate niku ya kancane Khalil negakno Yahya sing gak jelas sing penuh bid'ah niku teko Mekah gitu. Nah, kok gak ngerti kula pantau terus niku. Terus Emir mosok ana jenenge Hidayah Dalalah, Hidayah Hikmah. Apa jero kan gak tau ngajar ngono wae teko sapa Emir kuwi. Mboten. Goblok tambah ditular-tularno. Lah niku sing kedua kan badhe njaluk maneh tahun depan. Lah karena Emir kan 2 paspor, 2 visa, kula mun ngebel kali imigrasi badhe kula deportasi niku nyene Cak.
Jadi kalau nek ngelarang emir gak apa? Ojo nek saya gading kalau ketok kasar to. Kalau kamu dituduh ya sudah ansabili. Aku juga gak menghindari ya sudah ansabili. Kulo ancam menguruskan sampai emir tekore tak deportasi karo kantor imigrasi karo Polda. Pun akhirnya gak situ jalur izin Pak Amir mulai gak situ nih kalau. Kapan kapok mumir emir dapuramu kono ku apa nih. Oh yo nih kasarane Pak Amir kate ngomong ngeten mboten pantes cak. Lah ya to Jin, emir kira oyomu. Gak pantes emir kok Pak Amir kasar gitu. Gak penak to. Waduh Jin mbawakmu Jin. Nggih wong emir umure apa pantaran kula kok. Apa? Pantaran kula umure lain 66 kok. Mangkul teko sapa? Teko Pak karo mboke kuwi to. Aduh mbok Pak Pak Toha ya ora mangkul 5 perkara ning Kertosono teko Banjir Kasan di buatan kok. Lah nggih boten. Wis ngarang-ngarang emir ta belara di. Belara niku ya asli belara niku. Belarah niku. Wetok niku belara niku blatur niku. Cara nyimpang teko rel niku pun, gitu? Nggih, nah niku nyimpang teko rel niku. Kula ngerti niku nggih sampean share cah kula nggih wis mangkul paham dari apa ya. Mangkul ora paham wis padha ae karo wong kuwi. Lah apa maneh sih gak mangkul. Aduh tambah jaya meneh. Nah, temeriku isnadnya harus mutasil nyambung sampai Nabi sampai Banjir Kasan sampai Nabi sampai Jibril sampai Allah. Ngoten to, Cak. Dene mutasil. Bir tambah sudah pinter apa ngerti? Apa itu bahasa Inggris ku tok to pintere. Masih kula apa kasih pinter bahasa Inggris. Kasih bahasa Inggris apa dikirim nang Amerika nang state nang ngene Inggris belajar intelijen mungkin dan kasih bahasa Inggris kita. Nanti nek pasukan PBB yang bisa ya nek bahasa Inggris apa dikirim sakit tak niku. Akan belajar saya kalau kira sampai serta kula sehingga kula saged menganalisa saged menelaah. Oh, nggih. Alhamdulillah jazakallahu khairan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya 5 bab nggih, niki ngomong 5 bab. Kudu menggok nasihat suami istri ya, Bang. Ini kayaknya waktunya habis kita saudara jamaah. Harus ada jilid 2 ini saudara jamaah. Oke, tentang 5 bab saudara jamaah. 5 bab ini adalah kalau menurut ilmu Quran hadis itu murni ijtihad imam. Halo, apa 5 bab itu saja jamaah? Murni ijtihad imam. Jadi bukan bid'ah. Halo, bukan bid'ah. Kalau ada orang ngomong bid'ah, oh 5 bab itu bid'ah. Iku berarti omongannya gak gawe dalil pengawuran tur lolak-lolok para seluruh ngobloki para seluruh. 5 bab itu nggak ada di zaman Nabi. Sopo sih ngomong 5 bab ini zaman Nabi sopo? Ya toh, titik zaman Nabi gak enek, zaman Nabi gak enek. Apa kamu urip zaman niku lho? Lahir ae guru ngomong titik ngomong zaman Nabi gak enek. Jadi jangan mudah ngomong zaman Nabi gak enek para seluruh. Wong ngomong zaman Nabi kayak ini kemoncolan bos lur. Jadi 5 bab ini murni ijtihad imam. Imam kita yang kita biat yang pertama itu berijtihad. Bagaimana sih peraturannya Allah Rasul itu bisa berjalan? Beliau berijtihad wis 5 bab aja. Dan ini sudah rumusan yang dahsyat. Rumusan dahsyat kalau nggak Allah kasih ilham nggak mungkin. Yang pertama ngaji Quran hadis. Kita buktiin saudara berdasarkan definisinya ijtihad. Ngaji Quran hadis itu perintahnya siapa saudara jemaah? Allah Rasul. Allah merintah, Rasul merintah. Perintah nama betul Rasul. Perintah. Ya toh, carilah ilmu. Ilmu itu hanya Quran, hadis dan ilmu pembagi waris yang
adil. Carilah itu perintah Allah, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Lah, supaya jamaah ini bisa mencari ilmu sesuai perintahnya Allah Rasul, imam ijtihad, jamaah harus usaha mengaji Quran hadis. Kalau sudah ngaji harus diamalin. Mengamalkan Quran hadis itu perintah Allah Rasul apa bukan? Perintah Allah Rasul. Lah, imam ijtihad, jamaah yang sudah ngaji supaya usaha mengamalkan apa yang sudah dikasih sakpol kemampuan. Membela itu juga perintah Allah Rasul. Wah, ayatnya itu ratusan saudara, hadisnya ribuan, bahkan ada kitabnya, Kitabul Jihad, bab masalah pembelaan. Nah itu. Yang kelima, sambung jamaah. Lah ini saudara yang perlu diterangin. Oh, yang keempat, yo. Yang keempat, sambung jamaah. Berarti langsung tangi deh. Yang keempat, sambung jamaah. Sudah jamaah ini, sambung jamaah ini perintahnya Allah langsung. Nanti saya terangin. Makanya imam, ya toh, imam itu mengijtihadi jamaah supaya mengadakan sambung jamaah. Yang terakhir, taat Allah Rasul imam. Ya, itu juga perintahnya Allah. Jadi 5 bab ini murni ijtihad. Kalau sampean ngomong 5 bab itu zaman Nabi gak ada, kita aja tahu kalau 5 bab zaman Nabi gak ada. Terus, lah yang kamu kaji Bukhari itu zaman Nabi apa sudah ada? Sama nenten apa dereng Bukhari belum? Ada apa belum? Jawab sing teman Pak Lur. Bukhari pada zaman Nabi itu sudah ada apa belum? Belum. Wong Bukhari itu ya keri-keri uripe kok. Jadi kalau kamu dikit-dikit ini zaman Nabi enggak ada, ini zaman Nabi enggak ada. Bukan. Ya, jangan mudah-mudahan mau zaman Nabi enggak ada. Bukhari itu zaman Nabi enggak ada, Muslim zaman Nabi enggak ada. Mushaf Quran itu loh zaman Nabi enggak ada. Enggak ada. Quran itu semua di dada, ditulis di kertas, di daun-daun, di kulit-kulit kambing. Terus Abu Bakar berijtihad membuat mushaf Quran. Hadis dulu itu ya berserakan di ulama-ulama itu. Terus Bukhari berijtihad. Pertama yang ijtihad itu Muwatta. Dia berijtihad ngumpulin hadis. Gak urut saudara hadisnya itu. Lah Bukhari karena guru atasnya sudah banyak, pionirnya, Bukhari itu meneliti hadis saudara. Maksudnya memilah-milah berdasarkan bab-babnya. Karena ada hadis itu yang sunan-sunan itu ya, nggak berdasarkan ininya, kitabnya. Jadi kalau kita busola, kita busakan enggak, pokoknya apa sing diolehi ya ditulis, nduk kono kadang ilmune nduk kono, nduk kene, nduk kono, nduk kono. Nah itu. Lah itu murni ijtihadnya ulama hadis. Ijtihad. Halo? Ijtihadnya ulama hadis supaya hadis ini nggak hilang, terus dibukukan. Itu bukan bid'ah. Mudah napa mboten Rasulullah? Ijtihadnya ulama hadis berijtihad, daripada hadis ini hilang, saya kumpulin, saya pilih yang soke, setiap mau tulis saya sholat 2 rakaat. Bukhari itu ya hafal 300.000 hadis. Hidupnya Bukhari itu hafal sampai lebih dari 300.000 hadis. Beliau hanya menulis di Bukhari sendiri itu cuma 3.000 hadis, diulang-ulang. Itu ijtihadnya ulama hadis. Utsman bin Affan itu menulis Quran berdasarkan ijtihadnya Utsman waktu itu. Zaman Nabi nggak ada, tapi ini bukan bid'ah, ini ijtihad, murni ijtihad. Lah 5 bab ini ijtihadnya imam kita supaya jamaah yang dipimpinnya ini bisa mempraktekkan peraturan Allah Rasul. Caranya dibuat apa? 5 bab. Nah itu berarti 5 bab lebih penting daripada rukun Islam. Ora. Rukun Islam ya penting. Karena rukun Islam itu bikinannya Allah Rasul. Nggih napa nggih? Lah 5 bab ya penting kanggone wong jamaah. Lah itu yang digede-gedein 5 bab rukun Islamnya apa bisa apa apal. Sama apa enggak rukun Islam saudara jamaah? Apa nama mboten? Napa sing pertama rukun Islam? Yang kedua? Yang ketiga?
Yang keempat, yang kelima, iso. Wong jamaah iso rukun Islam Rasulullah. Iso temenan di bae. Lah ngono wong ngomong wong jamaah rukun Islam ae gak ro 5 bab tok. Diganti rukun Islami ambek 5 bab. Enggak. Syariatnya diganti itu enggak, rukun Islam ya tetap syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Bahkan kita ini lebih tawartib, saudara. Lebih tawartib. Nah, ini jilid 2 nanti saudara jamaah bahas masalah itu jilid 2 saudara. Balik jilid 2. Apa enek temen jilid 2. Kan. It was another man just said, man. I didn't say I'm coming here, no. I just say ada jilid 2. Bismillah, muga-muga paring barokah. Kopine enak Rasulullah. Muga-muga paring sing gawe kopi iki paringi barokah uripe Rasulullah. Bismillah. Alhamdulillah. Ya 5 bab ya. Saya tidak membahas 5 bab secara rinci ya. Saya hanya membahas ini insya Allah di jilid 2 saudara jamaah membahas 5 bab secara lengkap. Saya hanya membahas 5 bab, bab pertama dan bab keempat, yaitu perbedaan bab pertama dengan apa? Bab keempat. Apa bab yang pertama apa saja mah? Apa yang pertama? Lah ngono nya jam sing kena ora ngaji. Ngaji apa? Lho gitu. Saya ngomong gini soalnya ini ngomong hukum ya. Jadi kalau ngomong hukum itu nggak boleh implisit, harus eksplisit, ya toh? Apa? Iya harus di stressing yang kuat, mengaji Quran hadis. Jadi bab pertama adalah mengaji Quran hadis, bab ketiga adalah, bab keempat adalah sambung jamaah. Jadi gini ya, saya cerita sambung sekarang sebelum saya ngomong haji. Sambung jamaah itu perintahnya Allah. Surat An-Nur ayat 6263. Bunyi ayatnya itu innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami'in lam yadhhabu hatta yasta'dhinu. Innal ladzina yasta'dhinunaka ulaika alladzina yu'minuna billahi wa rasulih fa idza sta'dhanuka li ba'di sya'nihim fa'dzal liman syi'ta minhum wastaghfirullah innahu ghafurur rahim. La taj'alu seterusnya itu. Jadi sesungguhnya orang iman adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian kalau ada amrin jami', amrin jami' itu perkara yang disepakati, mereka tidak akan tidak hadir kecuali dengan izin. Kalau ada orang nggak hadir sambung jamaah amrin jami' itu kok izin, itu menandakan dia itu iman ala Rasul. Terus ini penting bagi imam-imam ya, kalau ada orang izin kepadamu Muhammad untuk tidak datang di amrin jami', kalau kamu izini harus kamu mintakan ampun kepada Allah. Imam-imam mriki sampun ngoten apa dereng? Ayat ini menandakan bahwa gini loh, kedudukan hukum ya. Orang iman mendirikan jamaah, konsekuensinya harus ada namanya amrin jami', sambung jamaah. Ini sudah dikerjakan bukan hanya sejak Rasulullah SAW. Ini sudah dikerjakan sejak nabi-nabi dulu yang mendirikan keimaman, yaitu sejak Nabi Nuh. Zaman Nabi Nuh itu sudah ada jamaah. Salah satu kemutlakan keharusan, konsekuensinya mendirikan jamaah itu harus ada sambung jamaah, namanya amrin jami'. Kenapa disebut amrin jami'? Amrin jami' itu adalah peraturannya Allah
tetapi waktu dan tempatnya diserahkan kesepakatan antara imam dan jamaah di situ, makanya disebut amrin jami. Kita ngomongnya sambung jamaah. Kalau Ikhwanul Muslimin itu ngomongnya itu halakoh, kalau Hizbut Tahrir itu salah ngomongnya liko. Itu sambung itu saudara, yang dipakai ayatnya ini amrin jami. Jadi sambung jamaah bukan harus jadi jamaah kita saudara, itu sudah ada dulu-dulu dan perintahnya Allah. Konsekuensinya orang mendirikan jamaah ini harus ada amrin jami. Alhamdulillah kita sudah begitu saudara. Kalau tidak ada amrin jami nggak berlaku. Imam tuh nggak bisa ijtihad. Jamaah nggak bisa menyaksikan keaktifan imam, nggak bisa. Jadi sambung jamaah itu duduk di tengah saudara. Perintahnya Allah langsung. Ya kemoncolan zaman Nabi nggak ada amrin, nggak ada sambung jamaah, gak ngaji surat nur deh bos, gak moco apa keterangannya, gak moco sarai, gak mangkul. Imam kita itu bukan bodoh saudara jamaah. Ya Allah, imam kita hafal Quran, hafal kilo asyaro, hafal hadis, hafal, dan beliau memberikan ilmunya itu di kayak noblah gitu, PN gitu. Ngono ya desa kuku ini gerungenek bersul. Kita panggil. Kalau ngapal hadis lola lali ya bro. Nah itu makanya sejamaah kita syukur pol di dalam jamaah ini ada amrin jami, sehingga saudara jamaah, sehingga kita kalau ada amrin jami ya, amrin jami itu ini sekarang udah mulai perbedaan amrin jami dengan ini mengaji. Amrin jami itu adalah perkara yang disepakati, tidak harus mengaji. Halo? Apa ngomongnya? Tidak harus mengaji. Jadi kalau ada amrin jami isinya nasihat tok, atau suruh baca Quran, atau suruh omong-omongan yang penting tidak maksiat, itu cukup. Atau amrin jami suruh amal sholat tok, boleh. Sehingga saudara jamaah, ya saya sendiri itu sejak Bajuri ini mangkul dari Bajuri saya jamaah. Yang namanya amrin jami bagi saya itu adalah acara yang sakral. Saya mendatangi undangannya Allah, bukan imam kelompok saya, bukan imam desa saya, bukan imam daerah saya. Saya mendatangi undangannya Allah. Kalau diatur jam 8 di situ, ya sudah saya jam 8 duduk di situ. Sampai jam 10 ya sampai jam 10. Tidak peduli dibuka imamnya belum datang atau belum datang, saya datang. Itu attitude saya sudah dulu saudara. Karena apa? Saya nggak mendatangi imam, saya nggak mendatangi pembukaan pengajian kelompok, enggak. Saya mendatangi amrin jami. Disuruh ngaji alhamdulillah, disuruh amal soleh alhamdulillah, disuruh apa aja, disuruh duduk-duduk alhamdulillah. Nah, ngaji itu 5 bab yang berpoin sendiri. Jamaah jangan protes ke imamnya, ini katanya pengajian kok nggak ada ngaji sih. Ngaji itu 5 bab ini, ngaji itu sendiri. Ngaji Quran hadis, mengamalkan Quran hadis, bela Quran hadis, sambung jamaah. Kalau orang lama saudara jamaah, kebanyakan orang lama dulu itu selalu punya acara ngaji. Manggil mubalek pribadi setiap subuh, ngaji Bukhari, ngaji Muslim, ngaji apa, kan gitu kan. Itulah yang namanya ngaji. Mengaji itu yang bisa memberikan apa, mengajar, yang tidak bisa belajar kalau nggak ada yang mengajar belajar deres. Sambung jamaah itu urusan amrin jami. Ada pengajian atau tidak pengajian kita harus datang. Jangan nuntut pengajian di amrin jami. Tapi kalau amrin jami ada pengajian, alhamdulillah, sekali mendayung 2 pulau terlampaui. Kalau sampean jaganya khatam Quran dari pengajian kelompok, ora iso sawi katami para sedulur. Nggih napa nggih? Sawi nek pengen khatam yo asrama. Asrama. Ya kalau kita di Australia, kalau dulu di sini kan remaja ya. Saya di sana itu gini ya, asrama itu saya ngomong kita di Australia maksudnya saya itu keimaman almarhum itu saya jaga sejamaah. Di Australia itu sepanjang tahun kita punya asrama. Dalam 1 bulan itu kalau waktu daerahan Kediri jamaah semua asrama.
Semua jamaah, anak kecil, yang tua, yang muda, pokoknya semua jamaah kayak gini. Asrama Quran sehari. Asrama Quran sehari, datang jam 8 atau jam 9, karena sana itu kalau summer sama winter beda saudara. Jam 8 atau 9 sampai asar. Seharian, makan bawa sendiri-sendiri. Ya kadang kayak piknik saudara. Sama buahnya itu bawa makanan sendiri-sendiri, ada yang bawa pecel, ada yang bawa karedok, ya loh. Karedok itu asalnya Jawa Timur saudara. Karedok itu asalnya Jawa Timur. Jadi kan pecel entahan Rasulullah, ya. Nah terus bikin di Jakarta, ini makanan apaan nih kok mentah-mentah, pecel kok mentah-mentah, maksudnya kan pecel kan matang-matang. Ini namanya apa ini? Korek badok kayak takon. Oh karedok. Korek badok ngomong kayak mang. Oh karedok ya namanya. Tapi aku cari arek-arek. Sorry Bu Hikayat. Insya Allah bisa nangkap ya tentang 5 bab ini saudara jamaah. Saya tidak meletak, tidak membahas 5 bab satu persatu ya. Sebagai fungsinya 5 bab dalam jamaah itu insya Allah jilid 2. Tapi saya hanya membahas posisinya. Bahwa mengaji itu kewajiban kita. Kita harus nyari ngaji, nggak boleh jangan hanya nunggu sambung. Kalau sambung jamaah itu perintahnya Allah. Perintahnya Allah. Nah di situ sambung jamaah mau diisi ngaji, mau diini salat, mau baca teks, mau apa itu terserah imamnya. Sampean datang bukan untuk imam, sampean datang untuk Allah. Karena apa? Sambung jamaah itu peraturannya Allah. Sampai imam saudara jamaah, kamu kalau dimintai izin oleh jamaahmu tidak datang amrin jami, kamu mintakan ampun kepada Allah. Karena apa? Kamu nggak punya hak untuk ngizini orang itu sebenarnya. Cuman karena manusia nggak bisa izin langsung ke Allah, disuruh izin ke imamnya. Tapi imamnya diperintah mintakan ampun dia kepada Allah, wastaghfir lahumullah. Jadi kalau ada orang izin nggih sampean dongakno Allahumma ighfir lahu. Yes, muga-muga sampean di ngapura kali Gusti Allah. Sama ngomongin ngono Lur. Wong di ngono izin terus muga-muga sampean di ngapura Gusti Allah. Insyaallah printing-printing saudara. Muga-muga dawa umurmu di ngapura Gusti Allah ya. Nah, ada orang yang datang izin ke Bapak Imam dulu kan, izin ini maksa Rasulullah, nih badai daftar tentara nih, nggak iso sambung, nggak iso jumatan, nggak iso itu. Semoga-moga tahu umurmu, ngedak Rasulullah. Kamu nih yong, ngedak nggak? Semoga-moga tahu umurmu, ngedak. Soalnya dipenggak juga iso Rasulullah. Ya waktu itu loh, tapi ya sekarang kan banyak caranya, daftar tentara masih kadang pelatihnya ya jamaah, kadang ada jamaah yang ikut daftar, jadi bisa jumatan. Para dulu tuh susah nyari itu saudara. Jadi kalau ada jamaah izin, ayo coba ikuti saya. Allahumma ighfir lahu. Mari. Allahumma ighfir laka. Allahumma ighfir laha. Allahumma ighfir lak. Laki itu ya, laki itu bisa kalau laki-laki ya, laka kalau perempuan ya, laki. Nek mboten saged nggih. Sampak ning kula izin sama jamaah nggih, mboten napa-napa muga-muga paring ngapura nggih. Kau enak rek di jalur wis mboten sida izin kula. Soale ijine Pak Nur jane menek tamu. Ora tamu iso dikandani. Aku jenek pengajian yo, engko mari yo ngono, mari pengajian yo. Dek kalau tamunya butuh dengan kita yo tanu sik aku enek acara iki ngaji. Ngono lho aja kok malah golek kesempatan alasan ben gak teko sambung. Mene jamaah kan ngono golek acara supaya iso izin sambung ngono. Saman kalau sudah tahu kedudukan ini saudara jamaah, saman menyesal meninggalkan sambung jamaah itu menyesal. Karena itu undangannya Allah saudara. Sambung jamaah itu undangannya Allah. Acara sakral, kita mendatangi acara yang punyanya Allah. Amrin jami. Sampai kalau kita nggak datang itu izinnya Allah memerintah imam untuk memintakan ampun kepada orang itu. Makanya sing sambungin bolos-bolos ulur teko Rasul. Ya toh, saya ini belum, insya Allah belum sampai ini menerangkan perjalanan akhirat sudah jam waktunya nggak cukup. Ya toh, insya Allah
One day saya kalau punya kesempatan saya akan terangkan saudara jemaah. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah saya tutup doa nanti setelah season yang paling akhir. Dari saya kalau ada kata-kata yang kurang berkenan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita ketemu lagi jam 7.30, okay? Mudah-mudahan bareng kesehatan, kewarasan, kelancaran, keamanan, kebarokan. Kalau ada kata-kata kurang berkenan sekali lagi saya mohon maaf yang sebesarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم.